Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 4. Hari ini kita belajar tematik ya nak. Ayo kita buka buku tematik kita di subtema 3, pembelajaran 1 halaman 78, dan kupetiknya subtema 3 halaman 33. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, IPS dan IPA ya. Ayo kita lihat dulu pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat nak apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks ya. Gagasan pokok itu topik, berarti itu adalah ide pokok, apa yang diceritakan dalam cerita itu. Itulah gagasan pokoknya. Dan gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan atau penjelas-penjelas dari cerita itu. Nah, di sini ada cerita kuliner tradisional Indonesia. Nanti kamu baca ini ya nak. Ini ada 3 paragraf ya. Bacaan kuliner ini ada 3 paragraf. Nanti anak-anak Miss baca ini ya nak. Kamu cari dulu apa gagasan pokok dari paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian kamu cari gagasan pendukungnya. Nanti kamu jawab di halaman 80. Ya, ini tematiknya. Oke, kita lihat bahasa Indonesia di buku Kupetik. Sama saja ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lihat dulu cerita pempek ya. Itu cerita pempek ini nanti kamu baca ya nak. Kamu baca ceritanya. Di situ kita mencari gagasan pokoknya. Apa gagasan pokok dari cerita ini? Tentang apa cerita pempek ini nak? Nanti kamu baca ya. Di sini ada gagasan pokoknya, bisa di awal kalimat, bisa juga di tengahnya kalimat, bisa juga di akhir. Jadi kamu cari nanti ya. Setelah dapat gagasan pokoknya, nanti kamu tulis gagasan pendukungnya. Kalau gagasan pendukung ini yaitu penjelas-penjelasnya atau informasi tambahan-tambahannya ya. Oke. Itu untuk bahasa Indonesia. Setelah itu kita lihat pelajaran IPS. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita tahu keberagaman Indonesia itu yaitu apa nak? Suku, adat, agama, ras, antar golongan. Juga di sana ada makanan tradisional, ada pakaian tradisional ya. Ini kita belajar tentang makanan tradisional. Kita harus tahu banyak sekali suku-suku di Indonesia, sehingga makanan tradisionalnya pun berbeda-beda. Kita lihat dulu buku tematik halaman 80. Di sini ada makanan tradisional mie Aceh. Mie Aceh ini berasal dari Aceh ya. Ya, ini makanan tradisional suku Aceh ya nak. Di sini juga ada makanan tradisional namanya rendang, berasal dari Sumatera Barat. Gulai ikan patin, ya siapa yang tahu nama ikan patin pasti tahu ya. Ini berasal dari Jambi. Kemudian makanan pendap. Pendap ini berasal dari Bengkulu. Gulai belacan berasal dari Riau. Lumpia rebung berasal dari Jawa Tengah. Ini adalah jenis-jenis makanan tradisional. Kita juga punya makanan tradisional ya kan? Kalau suku Batak ada nggak makanan tradisionalnya nak? Pasti ada ya. Nah, di sini kita lihat halaman 83 IPS ya. Nah, ini makanan tradisionalnya asal daerah Aceh. Keumamah ya. Ini nanti bisa kamu lihat di sini cara pembuatannya nih. Cara pembuatan makanan tradisionalnya ya. Nah, ini berasal dari ikan ya. Makanan ini berasal dari ikan ya, ikan tuna yang telah direbus.
Ini ada mie gomak. Dari mana mie gomak ini? Wah, tidak asing lagi ya nak. Kita pernah makan mie gomak kan? Ini berasal dari Sumatera Utara. Cara pembuatannya ada di sini ya. Terbuat dari mie lidi atau mie kuning yang diberi bumbu-bumbu. Di sini. Jadi nanti kamu baca cara pembuatannya. Kemudian dendeng balado dari Sumatera Barat. Ya, ini dendeng balado. Ini masakan tradisional ya, dengan nama dendeng batokok. Terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis, kemudian dikeringkan dan digoreng. Nah, ini semua adalah contoh dari makanan tradisional. Oke, itu pelajaran IPS ya nak. Kemudian makanan papeda berasal dari Papua. Ya, papeda ini sejenis bubur sagu ya, memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Masyarakat Papua menyajikan makanan papeda dengan lauk ikan ya, sehingga diolah menjadi makanan yang berkuah. Kemudian ini sate lilit berasal dari daerah Bali. Oke, ini jenis-jenis makanan tradisional. Mungkin ada yang sudah kamu kenal ya, tapi ada juga yang belum pernah kita lihat atau kita rasa ya nak. Oke, itu adalah pelajaran IPS. Coba kita lihat di halaman 35. Halaman 35 ini tugasnya tidak usah kita kerjakan ya nak. Harusnya kita praktek ya. Praktek IPS membuat makanan tradisional, tapi karena kita tidak bisa ke sekolah ya, harusnya kita sama-sama membuat. Kamu ada di rumah, jadi kita tidak usah praktek ya nak. Kita langsung saja belajar IPA. Bunyi, memantul, dan menyerap. Masih ingat dengan pelajaran bunyi? Bunyi merambat melalui 3 benda. Siapa masih ingat? Benda gas, benda padat, dan benda cair. Iya. Pemantulan bunyi akan terjadi jika gelombang bunyi mengenai benda yang keras seperti dinding, batu, semen, besi, kaca, dan benda keras lainnya. Contoh manfaat pemantulan bunyi adalah untuk mengukur kedalaman laut dan mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Oke. Kita lihat dulu di sini di buku tematik kita tentang bunyi. Ini ada praktek juga ya. Praktek bunyi ini percobaan, tapi nggak usah kita kerjakan ya nak. Kita ada di rumah ya, Miss ada di sekolah, jadi kita nggak bisa sama-sama praktek. Nah, hari ini tugas kita hanya bahasa Indonesia ya. Tematik bahasa Indonesia, mencari gagasan pokok di buku Kupetik halaman 33, 34, hanya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Hanya mencari gagasan pokok, gagasan pendukung di buku Kupetik halaman 34 dan gagasan pokok, gagasan pendukung buku tematik halaman 50. Halaman 80, maaf ya nak. Halaman 80. Ceritanya diambil dari kuliner tradisional Indonesia. Oke, 2 saja tugas kita hari ini. Semuanya harus semangat belajar di rumah. Tetap jalankan prokes, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya nak, jaga kesehatanmu ya. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss. Kerjakan dengan semangat. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.